Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Taskurun. Di channel Taskurun Accounting kita akan membahas klasifikasi akun atau rekening. Di berbagai referensi banyak yang membedakan akun dan rekening. Ada juga yang menyamakan, tapi pada dasarnya akun dan rekening itu sama. Ini kita masuk pengertian akun atau rekening. Akun atau rekening adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan aset, liabilitas atau kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Akun atau rekening memberikan informasi tentang operasional perusahaan setiap hari. Jadi akun ini memberikan informasinya setiap hari sehingga dapat diketahui besarnya perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi itu fungsinya akun, dia mencatat, kemudian mencatatnya ini setiap hari sehingga kita bisa melihat posisi perubahannya tiap hari. Ketika asetnya bertambah, semisal kasnya bertambah, bebannya juga bertambah, itu dapat dilihat melalui akun-akun yang dibuat. Ini kita masuk klasifikasi atau pembagian akun atau rekening. Yang pertama, akun real. Akun real ini berkaitan dengan posisi keuangan. Yang kedua, laporan posisi keuangan ini atau neraca ya, bisa juga diistilahkan dengan neraca. Yang kedua, akun nominal atau akun yang berkaitan dengan laporan laba rugi. Kita masuk yang pertama, akun real atau posisi keuangan. Akun real atau akun yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Akun ini meliputi aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal. Jadi akun real ini akun yang yang dilaporkan di laporan neraca. Ini masuk jenis-jenis akun real. Yang pertama, rekening aset atau harta. Harta perusahaan yang terdapat dalam akun meliputi aset lancar atau current asset, aset tidak lancar current asset, investasi jangka panjang, aset tetap, harta tetap, dan aktiva atau harta yang tidak berwujud. Kita masuk yang pertama, aset lancar atau current asset, yaitu aset yang mudah dicairkan dan habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Jadi current asset itu ya mudah dicairkan, semisal kas. Kas ini kan sudah berupa uang, kemudian piutang usaha, piutang wesel. Piutang wesel ini piutang yang berkaitan dengan jual beli wesel, surat-surat berharga seperti saham, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain sebagainya. Yang kedua, investasi jangka panjang atau long term investment adalah investasi yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya investasi saham dan investasi obligasi. Jadi investasi jangka panjang itu intinya adalah lebih daripada 1 tahun proses investasi modal yang kita tanamkan dalam satu perusahaan. Baik itu contohnya investasi saham dan investasi surat utang atau obligasi. Yang ketiga, aset tetap atau fixed asset adalah aset berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat 1 tahun atau lebih. Jadi aset tetap ini adalah aset yang berwujud, ada wujudnya, bisa dilihat contohnya tanah yang digunakan untuk operasi perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Masa manfaat itu adalah masa penggunaan lebih dari 1 tahun. Contohnya tanah, hak atas tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan. Yang keempat itu aset tidak berwujud atau intangible asset, adalah aset yang berupa hak-hak istimewa yang dapat menguntungkan perusahaan. Contohnya goodwill, hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Goodwill ini ya bisa berupa merek, hak paten ini ya bisa berupa hak
karena kekayaan intelektual, kemudian hak cipta ini juga ya bisa termasuk dengan karena kita memiliki sebuah ciptaan, kekayaan intelektual bisa kita masukkan dalam hak cipta. Nah, selanjutnya rekening liabilitas atau utang. Utang adalah kewajiban yang harus dilunasi kepada orang lain atau kepada pihak tertentu saat jatuh tempo. Jadi kewajiban itu diartikan bahwa hal yang harus dibayarkan itu utang kepada orang lain ketika sudah jatuh tempo. Jatuh tempo itu ya sudah habis masa jatuh temponya atau masa pembayarannya. Nah, kita masuk lihat pembagian dari utang ya. Ada liabilitas lancar atau ya, ini yang pertama liabilitas lancar atau current liability adalah liabilitas atau kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, utang wesel, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan beban yang terutang. Yang kedua, liabilitas jangka panjang atau long term liability adalah liabilitas kepada pihak lain atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang obligasi, utang hipotek, utang bank, KIK, dan KMKP. Ya. Selanjutnya rekening ekuitas atau rekening modal. Nah, modal adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, yaitu selisih antara aset dikurangi dengan liabilitas atau kewajiban. Nah, kita masuk di akun nominal atau laba rugi. Ya, jadi kita masuk pengertiannya. Akun nominal adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Ya, masih berkaitan dengan pendapatan dan beban. Apa-apa saja? Yang pertama pendapatan atau penghasilan. Pendapatan atau penghasilan adalah hasil bruto atau hasil kotor yang diterima perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Pendapatan usaha itu contohnya pendapatan jasa, penjualan barang dagangan. Pendapatan di luar usaha itu seperti pendapatan bunga, pendapatan dari laba penjualan atau aset tetap. Nah, semisal asetnya itu sudah habis masa manfaatnya, kemudian mau dijual, itu masuk dalam pendapatan aset tetap. Ya, penjualan aset tetap. Ya, kita masuk yang kedua, biaya beban ya. Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan yang harus diikuti selama usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban usaha contohnya beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan lain sebagainya. Sedangkan beban di luar usaha adalah contohnya beban bunga, rugi penjualan aset, dan sebagainya. Jadi beban dalam usaha itu yang berkaitan dengan proses usaha. Sedangkan di luar usaha ya di luar dari proses usaha. Saya kira cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.